sebuah film lawas yang rilis tahun 1998 silam. Disutradarai oleh Andrew Lau, film ini merupakan adaptasi dari kisah komik manhwa berjudul Fung Wan, karangan Ma Wangxing. Menceritakan tentang seorang tokoh sesat yang berniat menguasai dunia persilatan. Berdasarkan petunjuk seorang peramal, dia mengangkat dua orang anak dari musuhnya sebagai murid dan membantunya untuk menguasai dunia. Namun setelah niatnya berhasil, ternyata ramalan berikutnya mengatakan bahwa kedua murid itu jugalah yang akan menjatuhkan kekuasaannya. Dia lalu merancang cara untuk menyingkirkan kedua murid tersebut guna melanggengkan kekuasaannya. Dibintangi oleh Ekin Cheng, Aaron Kwok, Sina Chiba, dan Kristi Young. Inilah kisah penunggang badai. Sebuah sekte yang disebut Klan Penakluk, dipimpin oleh seorang pendekar sakti yang digelari sebagai Sang Penakluk. Dia sudah banyak mengalahkan para pendekar di zaman itu. Tujuannya adalah menjadi yang nomor satu di dunia persilatan. Seorang biksu bernama Buddha Tanah datang ke Klan Penakluk. Dia dibawa oleh Kasim yang merupakan pelayan dari Klan Penakluk. Buddha Tanah disebut sebagai peramal surga. Dia selalu bisa mengungkapkan rahasia masa depan dengan akurat. Sang Penakluk mengundang Buddha Tanah ke Klan Penakluk untuk meminta pendapat tentang langkah yang harus dilakukan. Dia berencana menantang musuh besarnya si Dewa Pedang. Buddha Tanah memintanya menunda rencana tersebut. Waktunya belum tiba. Dia memberikan sebuah ramalan kepada Sang Penakluk. Saat angin dan awan bersatu, ikan bersisik emas akan menjadi naga. Sang Penakluk harus mencari dua orang anak yang bernama Awan dan Angin untuk dididik menjadi muridnya selama 10 tahun. Di saat kedua orang itu bersatu, maka Sang Penakluk akan mencapai puncak kejayaannya. Itu adalah setengah bagian awal dari ramalan kehidupannya. Buddha Tanah memberikan sebuah roda suci yang menyimpan rahasia dari setengah bagian akhir kehidupan Sang Penakluk. Akan tetapi Buddha Tanah hanya bisa membuka rahasia itu setelah awan dan angin berhasil ditemukan. Seorang laki-laki terlihat menggendong seorang bocah. Dia adalah pendekar pedang berbisik dan putranya Awan Berbisik. Pedang Berbisik adalah orang yang pernah dikalahkan oleh Sang Penakluk 2 tahun yang lalu. Karena waktu itu Pedang Berbisik tidak membawa pedang badai salju yang merupakan andalannya, Sang Penakluk membawa istri si pendekar dan akan dikembalikan 2 tahun lagi jika Pedang Berbisik bisa mengalahkannya dengan pedang badai salju. Hari ini adalah hari yang dijanjikan untuk melanjutkan pertarungan. Pedang Berbisik menyuruh putranya Angin untuk menunggu. Sang Penakluk pun datang menepati janjinya dengan membawa istrinya Ying Ying. Alangkah kecewanya sang pendekar mendapati bahwa ternyata si istri malah menyukai Sang Penakluk. Namun Sang Penakluk hanya memanfaatkan Ying untuk memancing Pedang Berbisik. Tujuan utamanya adalah mendapatkan pedang badai salju yang sudah lama diinginkannya. Mendengar hal itu, Ying merasa sangat berdosa. Dia menemui putranya dan kemudian bunuh diri dengan melompat ke dalam jurang. Pedang Berbisik meminta agar Sang Penakluk mau membiarkan putranya Angin tetap hidup seandainya dia kalah dan terbunuh. Mendengar nama Angin, Sang Penakluk langsung menyetujui permintaan tersebut. Pertarungan pun dimulai. Tiba-tiba sebuah kekuatan dahsyat menyedot Pedang Berbisik ke dalam gua. Sang Penakluk gagal mendapatkan pedang badai salju. Dia mendapati Angin yang jatuh pingsan dan membawanya pulang. Desa Pedang.
Ketua mereka menempa sebuah pedang yang dinamakan sebagai pedang utama. Dia memiliki seorang putra yang dinamakan Awan Melangkah. Klan penakluk menyerang desa pedang. Mereka bertujuan untuk mengambil pedang utama dan membawa Awan ke klan penakluk. Akhirnya sang penakluk mendapatkan Awan dan Angin, ditambah dengan murid pertamanya Embun Beku. 10 tahun berlalu. Seorang pemuda sedang berlatih di bawah air terjun. Dia adalah Awan Melangkah, murid ketiga dari sang penakluk. Dia mewarisi pukulan Awan sesuai dengan namanya. Sang penakluk memiliki seorang putri yang cantik bernama Cisi. Hari itu dia mengajak Angin Berbisik yang merupakan murid kedua sang penakluk untuk memasuki makam pedang. Tempat ini adalah bekas desa pedang yang telah dihancurkan. Karena sang penakluk tidak berhasil mendapatkan pedang utama, dia menjadikan tempat ini sebagai makam pedang di bawah kekuasaan klan penakluk. Seperti ramalan Buddha Tanah, dengan bersatunya Awan dan Angin maka klan penakluk menjadi sekte terkuat. Semua sekte besar dan kecil tunduk di bawah kaki sang penakluk. Sampai di titik ini, sang penakluk hanya memiliki satu keinginan yang belum dicapainya, yaitu mengalahkan Dewa Pedang yang merupakan musuh utamanya. Dia memanggil ketiga murid. Sang penakluk ingin mencari keberadaan Buddha Tanah untuk membuka setengah lagi rahasia kehidupannya. Dia memerintahkan Angin dan Embun Beku untuk mendapatkan monyet api. Berdasarkan legenda, dengan menemukan binatang ajaib itu maka keberadaan Buddha Tanah akan diketahui. Awan Melangkah diberi tugas yang berbeda. Dia diperintahkan menuju ke kota tak terkalahkan dan mengambil pedang tanpa tanding milik pemimpin kota Yuang Fong. Tak hanya pedang, Awan Melangkah harus bisa membawa pulang kepala ketua Yu. Seorang biksu Shaolin sedang dikejar-kejar. Melihat seorang kakek tua dan seorang gadis, dia menyuruh mereka meninggalkan tempat itu. Orang-orang ini adalah pasukan dari kota tak terkalahkan yang dipimpin oleh Yuang Ming, putra pemimpin kota. Dia meminta monyet api yang berada di tangan sang biksu. Wang Ming bertujuan mengambil monyet api itu untuk menemukan Buddha Tanah agar bisa mendoakan kejayaan bagi ayahnya pada ulang tahun ke-60. Akan tetapi monyet api adalah aset sekte Shaolin. Tidak semudah itu diberikan kepada orang lain. Namun tiba-tiba, Angin muncul dan langsung mengambil bagian. Kakek pencari kayu yang hendak pergi ditahan oleh si Embun Beku. Dengan mudah mereka berdua mengalahkan Wang Ming dan pasukannya. Dia juga menantang sang biksu untuk mendapatkan monyet api yang dicari. Tendangan Angin memang luar biasa. Sang biksu tidak berdaya. Wang Ming mendapatkan si monyet api dan meninggalkan tempat itu. Embun menghalangi Angin yang hendak mengejar. Monyet api tidak diperlukan lagi. Dia sudah mengenali bahwa pria tua di depan mereka sebenarnya adalah Buddha Tanah yang dicari. Selama ini Buddha Tanah menyembunyikan diri. Dia terlalu banyak membuka rahasia takdir sehingga mendapatkan hukuman dengan tumbuhnya bisul di seluruh tubuhnya. Hanya monyet apilah yang bisa menghisap bisul itu untuk mengurangi penderitaannya. Embun Beku berjanji membantunya mendapatkan monyet api setelah mereka menemui sang penakluk. Mereka pun berangkat menuju klan penakluk. Kota tak terkalahkan. Yuang Fong sang pemimpin hari ini merayakan ulang tahunnya yang ke-60. Mereka mengadakan pesta dan minum arak hingga larut malam. Setelah semua orang tertidur, terlihat 3 orang memasuki kota. Awan segera memasuki kamar tidur ketua Yu. Awan membawa pedang dan kepala ketua Yuang Fong sesuai dengan perintah sang penakluk. Semua orang di kota tak terkalahkan dihabisi. Yuang Ming menjadi sangat terkejut melihat keadaan kotanya. Dia memohon agar sang biksu mau membantunya menuntut keadilan.
Yuang Ming kemudian mendatangi seseorang dan mengadukan nasib kota tak terkalahkan. Orang ini adalah kakak tertua Yuang Fong yang tidak lain adalah si Dewa Pedang. Sementara itu perjalanan angin dan embun sampai di sebuah kota di pinggir danau. Di sana mereka mencarikan orang tua asuh untuk gadis kecil yang dibawa si Buddha Tanah. Seseorang mendekat dengan cepat. Embun dan angin dijatuhkan dengan mudah. Dia membawa Buddha Tanah bersamanya. Ternyata itu adalah sang penakluk sendiri. Dia menculik Buddha Tanah agar tidak ada orang lain yang tahu tentang ramalan masa depannya tersebut. Buddha Tanah menggerakkan roda formasi. Sebuah ramalan muncul. Naga itu kuat, namun akan jatuh ketika awan dan angin menjadi badai. Awan dan angin yang sudah mengantarkan sang penakluk ke puncak kejayaannya, justru mereka jugalah yang akan menjatuhkannya suatu saat nanti. Sang penakluk menjadi marah. Dia sangat yakin bahwa nasibnya berada di tangannya sendiri. Apapun yang ditakdirkan langit, dia akan merubahnya dengan kemampuannya. Awan melangkah yang kembali membawa pedang tanpa tanding membuat sang penakluk menjadi sangat senang. Cixi yang mendengar kepulangan awan segera masuk ke aula. Dia menagih janji awan untuk membawakannya batu berwarna yang amat disukainya. Sang penakluk bisa melihat bahwa ada sesuatu di antara putrinya dan awan melangkah. Kasim datang dan mengabarkan bahwa embun beku dan angin berbisik sudah kembali, tapi mereka tidak berani masuk ke aula karena tidak berhasil menjalankan tugas. Sang penakluk lalu keluar dan menyambut mereka. Walaupun kedua muridnya gagal membawa si Buddha Tanah, tapi sang penakluk tidak mempermasalahkan hal itu. Dia justru menyampaikan niatnya untuk menikahkan angin berbisik dengan putrinya Cixi. Di kamarnya Cixi sedang dilanda kebimbangan. Dia menyukai angin, tapi dia juga sudah menjalin hubungan rahasia dengan awan. Gadis cantik itu menyukai kedua pemuda tersebut. Angin datang dan menanyakan apakah Cixi memang mau menikah dengannya. Dia tidak mau pernikahan itu hanya terjadi karena keinginan sang guru. Pertanyaan itu dijawab Cixi dengan sebuah ciuman mesra. Di sisi lain, awan menemui sang penakluk. Dia menyatakan keberatannya atas pernikahan angin dan Cixi. Namun sang penakluk tidak mempedulikan hal itu. Dia mengatakan bahwa awan boleh tidak menghadiri pesta pernikahan nanti. Sebuah desa di pinggir danau. Para penduduk menghadap seorang yang dituakan di sana. Mereka melaporkan bahwa pajak yang diterapkan klan penakluk sangat memberatkan mereka. Pria paruh baya ini adalah Tabib Yu. Dia adalah seorang tabib dewa yang amat sakti. Tabib Yu menekuni sebuah ilmu langka yang disebut lengan api. Dia tinggal di desa danau bersama putrinya bernama Cao Cao. Sejak berhasil menguasai jurus lengan api, tangan kiri Tabib Yu sering terbakar sendiri dan menjadi susah dikendalikan. Seakan-akan lengan itu menolak keberadaannya di tubuh sang tabib. Hari pernikahan angin dan Cixi pun tiba. Klan penakluk didatangi banyak tamu undangan. Tabib Yu dan putrinya yang bertujuan menemui sang penakluk tidak menyangka bahwa di sana sedang diadakan pesta pernikahan. Untungnya dengan hadiah yang dibawanya, Kasim mengizinkan Tabib Yu menghadiri perayaan tersebut. Tiba-tiba muncul sekelompok orang berbaju putih. Mereka adalah orang-orang kota tak terkalahkan. Kedatangan Yuang Ming bertujuan untuk meminta tanggung jawab klan penakluk atas kehancuran kotanya. Dia ditemani oleh biksu Shaolin yang dibawa sebagai saksi. Sang penakluk muncul diikuti oleh angin berbisik. Dia tidak ingin ada keributan di hari pernikahan putri satu-satunya. Akan tetapi jika para klan yang hadir berkeras, maka dia akan menghabisi mereka semua saat itu juga. Jawaban yang menantang itu dianggap sebagai sebuah pengakuan oleh sang biksu. Wang Ming lalu mengeluarkan sebuah surat. Tantangan pertarungan dari si Dewa Pedang kepada sang penakluk. Sang penakluk malah sangat bergembira sekali membaca surat itu. Tidak lama kemudian pesta pernikahan dilangsungkan. Cixi muncul dengan pakaian pengantin. Dia terlihat amat cantik, namun tiba-tiba awan datang dengan wajah yang terlihat sangat kesal. Tanpa basa-basi dia menarik tangan Cixi.
雷霆。翻过来。 Sang penakluk lalu mengatakan kepada angin, sebagai seorang laki-laki dia harus bisa mempertahankan istrinya. Angin pun maju. Kedua murid itu bertarung mati-matian persis seperti yang diinginkan oleh sang penakluk. Diam-diam sang penakluk mengerahkan tenaga dalamnya. Cici yang melihat hal itu segera bertindak. Akibatnya sungguh fatal. Dalam keadaan sekarat itu, Cici mengakui bahwa sebenarnya dia mencintai mereka berdua. Dia minta maaf kepada angin karena dia sebenarnya sudah lebih dahulu memiliki hubungan dengan awan. Kemudian Cici pun tewas. Pesta pernikahan justru menjadi tragedi yang amat memilukan. Bahkan sang penakluk tak sanggup menahan penyesalannya. Alih-alih menghabisi angin dan awan, dia malah kesalahan tangan membunuh putri semata wayangnya. Aula keluarga Liu. Sepasang suami istri sedang melakukan upacara doa. Mereka bersuka-cita karena ponik api sang istri sedang mengandung putra pertama mereka. Keluarga Liu memiliki sebuah mustika es beku yang berkhasiat untuk mengawetkan mayat. Dengan demikian mereka tetap bisa melihat Tuan Tua Liu dalam kondisi seperti hidup walaupun sebenarnya sudah wafat. Awan melangkah muncul membawa sebuah peti mati. Tujuan kedatangan Awan adalah untuk meminjam mustika es beku kepada keluarga Liu. Dia berencana mengawetkan mayat Cici. Sudah barang tentu keluarga Liu tidak akan memberikan pusaka keluarganya. Mereka pun bertempur. Setelah mengalahkan mereka semua, Awan menuju tempat jenazah Tuan Tua Liu. Dia mengambil mustika es beku. Begitu benda keramat itu dimasukkan ke mulut Cici, wajah yang pucat itu kembali terlihat berseri. Setelah itu dia mencari sebuah kuil tua dan mengusir para pekerja di sana. Awan ingin menyepi bersama mayat kekasih hatinya. Tiba-tiba sang penakluk muncul di sana dan hendak membawa jenazah putrinya. Awan berusaha menghalangi sang guru. Menyadari bahwa telapak Awan membutuhkan cairan untuk mencapai kekuatan maksimalnya, Awan menggunakan darahnya sendiri. Namun yang dilawannya adalah orang yang mengajarkan jurus itu kepadanya. Tulang tangannya remuk. Awan dijatuhkan dengan mudah. Awan dengan nekat membuntungi lengannya sendiri dan mengerahkan kekuatan terakhirnya untuk menyerang. Dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Di sisi lain, angin mengobati lukanya dengan bermabuk-mabukan dan mengenang Cici. Sang penakluk yang sudah kembali memerintahkannya untuk mengambil buah bodi darah di Gua Kabut tempat di mana dulu ayahnya terbunuh. Walaupun tanpa semangat, angin berbisik tetap melakukan perintah sang guru. Mereka sampai di Gua Kabut. Seorang murid memberinya sekantung air. Kemudian mereka masuk ke dalam mulut Gua Kabut. Mereka menemukan bodi darah yang tumbuh di sepanjang dinding goa. Angin melihat sebuah pedang dan sebuah tengkorak. Ketika dia memegangi pedang itu, dia ingat masa lalunya. Pedang badai salju, dan tengkorak itu tak lain adalah tengkorak ayahnya, pendekar pedang berbisik. Namun tiba-tiba, air yang diminumnya adalah racun yang tak berasa dan tidak berbau. Tugas yang diberikan sang penakluk adalah tugas kematian. Sebuah suara mengejutkan mereka. Monster api yang dulu membunuh pendekar pedang berbisik. Dalam kondisi yang lemah, angin memetik sebutir buah bodi darah dan langsung menelannya. Khasiat buah bodi darah mulai bekerja.
Tidak hanya menghilangkan racun, tenaga angin juga bertambah berkali-kali lipat. Dia berhadapan dengan monster api penjaga gua. Angin terjatuh ke dalam sebuah telaga. Sejenak dia menyusun rencana. Dengan kombinasi tendangan angin dan pedang badai salju, dia berhasil membunuh monster tersebut. Awan yang terluka ternyata diselamatkan oleh Tabib Yu dan putrinya Cao Cao. Tabib Yu merasa amat kasihan kepada Awan melangkah. Dia melihat pemuda itu sudah mengalami banyak kesedihan dalam hidupnya. Namun tiba-tiba penyakit Tabib Yu kembali kambuh. Lengannya tidak bisa dikuasai dan bergerak mendekati Awan yang tidak sadarkan diri. Tabib Yu merasa bahwa takdir sudah menentukan nasib. Tanpa ragu dia memotong lengannya. Dengan keahlian pengobatannya, Tabib Yu menyambungkan lengan itu ke tubuh Awan melangkah. Dia merasa bahwa lengan api berjodoh dengan pemuda tersebut. Setelah lukanya sembuh, Awan melangkah berencana kembali ke klan penakluk untuk mengambil jenazah Cisi yang amat dicintainya. Hari pertarungan sang penakluk dengan Dewa Pedang. Dia memanggil Embun Beku. Dia berencana memberikan kursi pimpinan klan penakluk kepada sang murid. Satu-satunya keinginannya yang tersisa hanyalah mengalahkan dan membunuh Dewa Pedang. Setelah meninggalkan aula klan penakluk, Embun Beku merasa ada yang aneh. Dia menemukan si Kasim sedang menyamar sebagai tentara. Kasim itu ternyata berencana melarikan diri dan meninggalkan klan penakluk. Dia merasa amat takut melihat kekejaman sang penakluk. Dia juga menceritakan kepada Embun Beku bahwa Buddha Tanah sekarang dipenjarakan oleh sang penakluk. Si Kasim lalu membawa Embun Beku ke tempat Buddha Tanah ditahan. Kondisi pendeta itu sungguh sangat menggenaskan. Dia meminta dipertemukan dengan angin berbisik. Embun Beku berhasil menemukan angin dan membawanya menemui Buddha Tanah. Pendeta tua itu akhirnya menceritakan bahwa sang penakluk sebenarnya adalah orang yang membunuh orang tua angin dan awan. Hanya jika mereka berdua bersatulah, maka kekejaman sang penakluk bisa dihentikan. Di aula, sang penakluk bersiap menunggu kedatangan Dewa Pedang. Semua pendekar sudah hadir di sana sebagai saksi dari pertarungan itu. Dewa Pedang muncul. Sayangnya dia tidak dalam kondisi yang stabil, tapi dia tetap memaksakan diri. Kemunculannya sungguh menakutkan. Di luar klan penakluk, Awan dan Cao Cao melihat seorang tua yang berdiri di gerbang sekte. Ternyata itu adalah jasad Dewa Pedang. Dia hanya mengirimkan energi esensialnya untuk menyerang ke dalam. Kekuatannya bahkan membuat sang penakluk gemetar. Dia benar-benar seperti seorang dewa pencabut nyawa. Cao Cao iseng menyentuh tubuh Dewa Pedang, dan akibatnya sungguh fatal. Awan melangkah yang menaiki tangga bertemu dengan angin. Angin mengatakan bahwa jika mau mengalahkan sang penakluk, mereka harus bersatu. Dia juga memberikan sebutir buah bodi darah untuk meningkatkan kekuatan Awan. Di aula, Embun Beku memprotes perbuatan gurunya dan berencana meninggalkan klan penakluk. Sang penakluk tentu saja tidak akan membiarkannya pergi. Tepat di saat itu, angin dan awan muncul. Pertarungan tak bisa dihindarkan lagi. Melihat kekuatan kedua muridnya, sang penakluk melarikan diri. Mereka sampai di makam pedang dan kembali bertarung. Tempat ini memiliki kemampuan magis yang memperkuat pukulan 3 elemen dari sang penakluk. Mereka berdua tak berdaya dan dijadikan bulan-bulanan. Sang penakluk menghancurkan arca makam pedang. Sebuah pedang muncul. Itu adalah senjata andalannya, pedang naga api.
Sang penakluk yang merasa sudah berhasil mematahkan ramalan Buddha Tanah pun tertawa. Tapi terjadi hal di luar dugaan. Darah awan yang mengalir di tanah membangkitkan sebuah pedang tersembunyi, pedang utama. Pedang itu hanya bisa bangkit jika terkena darah keturunan Sekte Pedang. Mereka kembali bertarung. Sang penakluk tak sanggup menghadapi kedua pedang sakti tersebut. Bayangan demi bayangan muncul dalam ilusinya. Sang penakluk menjadi gila. Awan yang hendak membunuhnya dihalangi oleh angin. Mereka meninggalkan nyawa sang guru yang sudah menjadi gila untuk membalas kebaikannya membesarkan mereka berdua. Dan film pun selesai. Sampai jumpa pada bahasan film kita berikutnya.